Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Devi Nurfajrianti. Saya mahasiswa dari Universitas Desa Unggul. Di sini bertujuan untuk wawancara Ibu ya Ibu, selaku Ibu RT di sini. Apakah Ibu bersedia Bu untuk saya wawancarai mengenai kondisi wilayah dan masyarakat di sekitar Ibu? Perkenalkan, saya selaku istri dari Bapak RT di kampung ini. Saya bersedia untuk mengikuti interview dari Mbak Devi. Oke, terima kasih ya Bu ya. Mungkin waktunya nanti sekitar 15 menit ya Bu ya. Ya baik Ibu, kita mulai wawancaranya ya Bu ya. Yang pertama di poin sejarah. Saya akan menanyakan mengenai asal-usul terbentuknya penduduk di suatu RT ini, di desa ini. Awalnya desa ini hanya ada satu desa, kemudian mengalami pemekaran menjadi beberapa desa, dan ini desa salah satunya desa Babakan. Oh, jadi mengalami pemekaran gitu ya Bu ya? Jadi mengalami beberapa pemekaran di desa ini. Kemudian yang pertanyaan kedua, bagaimana pengalaman wabah di wilayah ini Bu? Desa ini pernah mengalami beberapa tahun yang lalu seperti wabah corona dan wabah demam berdarah. Berarti wabahnya paling penyakit yang demam berdarah gitu ya, sama corona yang kemarin gitu. Iya. Baik Ibu, kita lanjut ke poin yang kedua ya Bu, mengenai demografi. Yang pertanyaan yang pertama, berapa banyak jumlah kepala keluarga di RT ini Ibu? Kepala keluarga di RT ini ada 20 kepala keluarga. 20? Iya, 23. 23 Iya, kepala 23 keluarga. kepala keluarga. Kemudian kalau yang anak bayinya? Anak bayi ada 5 orang. 5 orang. Iya, 5 orang. Balita ada 8 orang. Anak usia sekolah sampai remaja? Usia 15 sampai 20 orang. Dewasanya Mungkin banyak ya, sampai 60 orang. 60 orang. Iya. Kalau lansia? Lansia 15-an ya. Sekitar 15 ya Bu ya. Iya, ada 15. Jadi kepala keluarganya ada 23, bayinya 5, balita 8, usia sekolah 15 sampai 20, dewasa 60, sama lansianya sekitar 15 ya Bu ya. Oke, lanjut ke poin suku dan budaya ya Bu ya. Soal pertanyaannya ada, apakah ada kebiasaan yang dimiliki dan dianut oleh masyarakat berkaitan dengan perilaku sehat atau perilaku yang beresiko terhadap masalah kesehatan di wilayah ini Bu? Kita kan di sini ada beberapa pabrik ya, jadi kadang masyarakat itu suka membuang limbah di got-got itu sembarangan. Terus masyarakat di sini juga masih ada yang suka membuang sampah atau suka membakar sampah itu sembarangan gitu. Oh, berarti emang masih perilakunya kurang sehat ya Bu ya? Iya, kurang sehat. Juga karena dekat dengan pabrik juga gitu. Dekat pabrik juga. Oke. Ya baik Ibu, lanjut ke statistik vital ya Bu ya. Apa penyakit atau keluhan kesehatan yang banyak dialami oleh masyarakat? Biasanya sih kayak batuk pilek ya, anak balita, diare, mungkin itu aja sih. Kalau jumlah penderitanya berapa Bu? Gak nentu. Iya. Jumlah kematian gitu? Jumlah kematian juga gak nentu. Iya. Kalau faktor penyebab kebanyakan kematian di wilayah ini tuh apa Bu? Biasanya sih faktor usia ya, dan penyakit-penyakit yang diderita sejak lama. Yang komplikasi gitu ya. Oke. Jadi faktor usia ya Bu kebanyakan ya, lansia gitu ya. Oke. Ya lanjut ya Bu ya, mengenai lingkungan fisik. Bagaimana gambaran wilayah di RT ini Bu? Apakah ada tempat yang memiliki resiko tinggi terhadap masalah kesehatan seperti pasar atau sungai? Kita sih di sini padat penduduk ya Mbak, jadi jauh dari pasar atau sungai seperti itu. Oke. Ya. Kemudian bagaimana gambaran tempat tinggal masyarakat di wilayah ini seperti jamban atau sanitasi limbah rumah tangga Bu? Biasanya sih kita mengadakan setiap bulan itu untuk mengecek di setiap rumah kebersihan di jamban atau di selokan depan rumah. Oh, jadi rutin ya Bu ya, setiap bulannya ya, karena kan agar kebersihannya tetap dijaga gitu. Oke. Ya.
Ya baik Ibu, di selanjutnya Ya. di poin pendidikan, apakah keberadaan sekolah formal seperti SD, SMP, SMA, atau universitas ikut terlibat dalam pembinaan kesehatan di wilayah ini? Biasanya sih ada beberapa anak dan guru ya mengikuti andil seperti gotong royong karena dia mengikuti ekstrakurikuler sosial lingkungan untuk membersihkan lingkungan sekolah, atau ikut juga membersihkan di lingkungan. Berarti nggak semua siswa ya? Enggak semua siswa, Ada beberapa tapi ada aja. beberapa siswa dan guru. Oh ya udah. Iya. Oke, baik Ibu. Ya baik Ibu, lanjut ke poin keamanan dan transportasi ya Bu. Yang pertama, apa sarana yang digunakan oleh masyarakat terutama dalam mengakses layanan kesehatan? Kebanyakan masyarakat sudah menggunakan transportasi pribadi ya Mbak. Di sini juga masih ada beberapa yang menggunakan angkutan umum. Oh, jadi kebanyakan udah transportasi pribadi ya. betul. Oke. Kemudian, apakah di wilayah ini mempunyai sarana transportasi khusus yang digunakan oleh masyarakat seperti ambulan misalkan? Oh, kita punya Mbak ambulan di desa. Ambulan desa Iya, ya Bu. ambulan desa. Kemudian bagaimana mekanisme penggunaannya gimana Bu? Kita sudah ada petugas sih, jadi kalau memang ada yang membutuhkan bisa langsung menghubungi petugasnya yang berwenang di situ yang Oh, jadi udah ada petugas yang langsung mengurus iya, ambulan itu ya iya, Bu ya. betul. Untuk jenis mobilnya itu seperti ambulan atau mobil apa ya Bu ya? Lebih ke mobil dinas sih gitu, jadi yang membutuhkan bisa memakai fasilitas yang ada di kita sediakan di desa kita gitu. Untuk jenis bentukan dari mobilnya itu seperti apa ya Bu? Apakah dalamnya seperti ambulan atau hanya mobil sedan biasa seperti mobil penumpang? Kita sih sudah lengkap ya Mbak, jadi walaupun bukan mobil ambulans tapi kita sudah lengkap di dalam itu, kayak banyak kayak obat-obatan gitu, jadi semua orang bisa memakai sarana itu. Oh gitu. Iya. Jadi ini mobil khusus dari desa gitu Iya, ya yang bisa betul. digunakan Iya. oleh masyarakat gitu. Betul. Ya baik Ibu, lanjut ke poin politik dan pemerintah ya Bu ya. Bagaimana mekanisme yang dimiliki wilayah Ibu dalam menetapkan suatu kebijakan untuk lingkungan? Biasanya sih setiap kepala keluarga ikut berkumpul di pos RT atau RW untuk bermusyawarah. Gitu, jadi jalannya musyawarah. Iya, Gitu ya. bermusyawarah. Ya, selanjutnya bagaimana keterlibatan masyarakat dalam menetapkan dan menjalankan kebijakan yang ditetapkan di lingkungan? Masyarakat ikut terlibat secara langsung menjalankan kebijakan-kebijakan yang dibuat. Jadi ikut aja ya Bu ya Ikut, dalam iya. peraturan itu ya. Iya, harus Oke. ikut. Lanjut ya Bu di poin layanan kesehatan dan sosial. Bagaimana gambaran ketersediaan layanan kesehatan dan sosial untuk masyarakat di wilayah ini Bu? Di sini kita tersedia puskesmas, terus ada posyandu yang diadakan sebulan sekali. Jadi Untuk puskesmas anak-anak. sama posyandu ya Bu Iya, ya. betul. Oke. Kalau antusias dari masyarakat itu sendiri gimana Bu? Sangat antusias ya untuk terlibat di kegiatan tersebut. Jadi rutin juga ya Iya. orang-orangnya. Mm. Ya udah. Poin selanjutnya ya Bu ya mengenai komunikasi. Bagaimana mekanisme komunikasi untuk menyebarkan informasi bagi masyarakat Bu? Biasanya sih kita sudah membuat grup ya, grup di WhatsApp itu untuk menyalurkan informasi atau kita biar gampang berkomunikasi. Oh, gitu. Jadi ada grup khusus Grup gitu khusus ya Bu ya. di setiap kepala keluarga tuh minimal ada satu lah. Satu yang Iya, ikut join grupnya. Iya, betul. Kalau ada nggak Bu media komunikasi umum yang digunakan itu? Biasanya sih kita membuat surat ya, seperti kayak kita mau bergotong royong nih, kita membuat surat itu untuk setiap kepala keluarga. Nah, berarti surat edaran gitu ya? Edaran, iya, Oh, betul. Oke. Oke, poin yang terakhir ya Bu ya di rekreasi. Yang pertama, apakah ada sarana umum yang dijadikan sarana rekreasi di wilayah ini?
Di sini sih ada lapangan ya Mbak, lapangan di desa itu untuk biasanya sih untuk anak-anak main bola, terus mengikuti acara, ada kita selalu mengadakan acara untuk 17 Agustus gitu. Oh gitu, berarti acaranya itu selalu di lapangan ya Bu Iya, ya, di kalau di lapangan, sini ya. iya, betul. Kalau antusias dari masyarakat sendiri itu gimana Bu terhadap rekreasi atau sarana tersebut? Ya sangat antusias ya, karena kan kita disediakan itu untuk umum, jadi siapapun yang mengadakan acara boleh dipergunakan, karena emang kita memfasilitasi itu untuk masyarakat di sini. Oke, jadi sangat antusias ya Bu Iya, ya. sangat. Terima kasih ya Bu, ini mungkin sudah selesai poin yang terakhir tadi. Jadi kesimpulan yang mungkin dapat saya simpulkan di sini, ada di wilayah ini tuh masih banyak ya Bu masyarakatnya yang kurang peduli terhadap masalah kesehatan. Seperti tadi ada yang membuang sampah sembarangan ya Bu, terus jambannya juga masih ada yang kurang bersih ya Bu ya, beberapa yang kurang bersih ya. Semoga aja bisa ditingkatkan lagi untuk kedisiplinan dari masyarakat di wilayah ini ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada hari ini ya Bu ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.